Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laidia Meriati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban. Sebelumnya kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Bunga Aisyah Maulidia Siswanto, kemudian Ananda Novia Chelsea Nanda Rahmadani, kemudian yang ketiga Nanda Najwa Azahra Utomo. Seperti itu. Mereka adalah santriwati dari Madrasah Aliyah Sains Bina Insan Kamil Tuban yang meraih medali emas dalam ajang yang diselenggarakan oleh Indonesia Young Scientist Association pada bulan Februari lalu di Fakultas Teknik Undip Universitas Semarang Diponegoro. Dengan judul Kajian Efektivitas Membran Kitosan Cangkang Rajungan dalam Pengolahan Limbah Deterjen. Seperti itu. Dan sudah hadir di tengah kita Ustadzah pendamping Ustadzah Persitarini Ayu Rahmawati, sarjana matematika, dan perwakilan siswa yang diwakili oleh Ananda Bunga Aisyah Maulidia Siswanto. Boleh diceritakan kepada kami nih, kenapa mengambil judul yang asik menurut saya, karena ada kata rajungan gitu ya? Iya, pastinya. Jadi dari awal mula kita pengen ngambil dari Kas Tuban, yaitu sumber daya yang dari Kas Tuban. Salah satunya tadi adalah rajungan. Nah, di dalam rajungan ini terdapat zat kitin yang kita jadikan sebagai kitosan. Nah, zat kitin ini berfungsi untuk yang pastinya kita bisa jadi ubah kitosan, kemudian setelah kitosan kita ubah menjadi membran kitosan. Oh gitu. Nah, membran kitosannya tadi untuk kita tes di dalam air deterjen. Yang di dalam air deterjen itu pastinya kan ada kadar yang berbahaya. Salah satunya adalah surfaktan. Nah, di situ kita ingin menurunkan kadar surfaktan yang ada di air deterjen menggunakan membran kitosan. Gitu. Jadi untuk biar nggak bahaya gitu ya. Iya, pastinya. Jadi bukan sebagai deterjennya, tapi untuk merendahkan ya, untuk nilainya biar kadarnya biar nggak terlalu tinggi seperti itu. Inge. Kemudian persiapan apa saja kira-kira sehingga bisa menjadi juara ini, Kak? Karena kan seperti yang kita ketahui MA Bina Insan Kamil ini belum setahun berdiri, tapi sudah sukses menjuarai event tersebut. Monggo. Pastinya persiapan kita itu banyak banget. Dari perjuangan kita menemukan judul ini, dan juga kita juga bolak-balik laboratorium pastinya. Jadi kita di sana membuat kitosan dan membran kitosannya itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Dan itu kita full ke laboratorium bolak-balik dari pagi sampai sore. Jadi nggak mengikuti pelajaran ya khusus itu ya. Kalau dari sisi Ustadzah bagaimana? Kalau dari sisi saya sebagai pendamping atau pembimbing teman-teman semua, awalnya memang kita memulai penelitian ini dari tahun kemarin ya, Bung ya. Iya, dari tahun berarti kemarin. Berarti masih dari semester 1. Sebelum MA apa? Sudah MA ya. Sudah baik. Ini ya. Dari bulan September atau Oktober. September. September. Iya, tahun dari 2002. September. Iya, 2022 itu dari bulan September sudah mulai mencari judul atau mencari topik sekiranya memang ini ya sudah mengetahui akan ada lomba itu ya. Iya. Oh, baik. Karena memang lombanya awalnya kita mau ikut yang di Bali, terus tidak jadi, akhirnya kita ikut yang di Undip itu kemarin. Iya, jadi udah mencari topik. Sebenarnya kayak untuk ganti judul itu kita berulang kali ganti judul karena awalnya kita mau mengambil gipsumnya, kandungan kalsium yang ada di dalam cangkangnya. Cuman kok kayak kurang match dengan antara cangkang yang dibuat di gipsum atau bahan bangunan itu kurang match. Jadi kita rubah ke zat apa sih yang ada di dalam cangkang rajungan itu.
Seperti itu. Jadi literasi teman-teman semua, baik saya juga literasi lebih lagi, mencari kandungan apa saja yang ada di dalam cangkang rajungan. Lalu kami menemukan yaitu zat kitin itu tadi. Nah, zat kitin menjadi kitosan. Sebenarnya kitosan ini bisa jadi kitosan kitosan sendiri ini sudah dalam bentuk cair atau padat atau bagaimana? Dalam bentuk bubuk. Bubuk ya. Ya, kalau kitosan itu dalam bentuk bubuk. Jadi dari kitosan itu bisa jadi membran, bisa jadi yang namanya edible film yang ada di kayak sosis itu. Sosis kan biasanya ada kayak seperti pelapis yang di luarnya itu. Nah, itu yang bisa dimakan. Itu ya. Itu ternyata bisa dibuat dari kitosan ini tadi. Kitosan yang dari cangkang rajungan itu. Malah gurih kali ya, Mbak ya. Iya, seperti itu. Cuman memang kita inovasi yang ini. Coba kita yang mungkin dari lingkungan, dari limbah lingkungan menjadi sesuatu yang ramah lingkungan. Siap. Berarti tidak ada satupun yang terbuang dari hewan yang namanya rajungan ya, dari dagingnya. Konon katanya enak. Saya sendiri belum pernah makan rajungan. Terus sampai cangkangnya yang biasanya dibuang ternyata sama siswa-siswi ini bisa dijadikan sebagai bahan yang sangat berguna gitu ya, yang ramah lingkungan tentunya. Baik, kemudian kami juga ingin mengetahui tips-tips dan kiat dari pembimbing. Oke. Tips-tips dan kiat pasti yang pertama harus ada niat. Harus ada niat, baik itu dari pembimbingnya yang selalu mendorong atau mensupport siswanya, dan siswanya juga harus ada niat. Wah, ternyata saya sudah disupport sama pembimbing saya, seperti itu. Jadi harus ada niat yang teguh istilahnya gitu. Jangan, karena memang untuk penelitian ini kan tidak mudah ya, kadang yang namanya manusia kadang semangatnya up and down kayak gitu. Jadi semangatnya terus dipupuk terus, karena memang penelitian ini insya Allah salah satu jalan untuk mereka bisa ke masa depan itu, baik itu nanti di perkuliahan atau nanti setelah lulus kuliah, karena riset itu yang melatar belakangi riset itu insya Allah akan luas jangkauannya gitu ya. Seperti itu. Iya, terus niatnya itu. Ini terkendala nggak tentang kegiatan akademisnya itu? Karena 1 bulan full kan harus dibolak-balik ke lab ya. Nah, ini kan tidak semua anak mau gitu ya. Artinya aduh nanti saya ketinggalan. Nah, itu bagaimana Ustazah? Kalau untuk akademis sebenarnya ada yang namanya tugas itu boleh susulan gitu, dan mereka ternyata sudah berinisiatif sendiri untuk belajar melalui YouTube seperti itu. Jadi mengejar ketertinggalannya itu boleh dengan cara menyusul. Kalau misal katakanlah ada tugas atau katakanlah ada ulangan, itu mereka boleh menyusul, atau mereka boleh belajar melalui YouTube gitu. Ya, dengan inisiatif mereka sendiri sih sebenarnya YouTube. Kadang kami para ustadz-ustazahnya juga sudah menawari, misalkan kalian belum bisa misalkan belum ulangan dulu, enggak, semalam udah belajar kok dari YouTube. Kadang gitu. ada gitu. Padahal ustazahnya ini sudah berpengertian gitu ya. Sudah nanti aja nyusul, tapi ternyata siswanya udah siap. Luar biasa. Kemudian nih kayaknya yang terakhir nih, harapan-harapan ke depan dari Nada dulu ya. Harapannya pastinya ingin lebih banyak mengeksplor hal-hal yang seperti ini lagi gitu. Dan juga pastinya selalu semangat dalam melakukan apapun itu. Dan juga pastinya kita tidak boleh berputus asa ketika kita melakukan sesuatu. Seperti waktu kita lomba, kita harus semangat ngelakuin dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Kemudian dari Ustazah. Oke, kalau harapannya lebih untuk umum semua siswa gitu. Insya Allah kesempatan itu sama semua, tinggal kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak gitu. Jadi sebenarnya semuanya sama, berkesempatan untuk menjadi pemenang, katakanlah gitu. Atau untuk sekedar mengikuti pun tidak gold atau tidak mendapatkan gold medal, tapi kan pengalaman itu tidak bisa dibeli dengan uang seperti itu. Ya, karena memang pengalaman kesempatan itu yang tidak boleh kita sia-siakan, apalagi kalau sudah difasilitasi baik itu dari sekolah, orang tua full support seperti itu. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk semuanya. Dan harapannya juga pasti
untuk MA Sains karena memang belum 1 tahun berdiri. Semoga udah keren ya. Iya, alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih memajukan MA Sains dan yayasan itu sendiri. Baik. Dari prestasi-prestasi siswanya. Baik. Baik, kayaknya demikian perbincangan singkat kita kali ini. Lain kali kita sambung lagi. Semoga prestasi yang sudah dicapai oleh siswa-siswi MA Sains Bina Insan Kamil Tuban bisa memotivasi siswa MA lain. Bersama kita buktikan madrasah lebih baik madrasah, kemudian untuk menuju madrasah yang mandiri dan berprestasi. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.